Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rio Aditya, NPM 190101-2034. Dengan mata kuliah Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya. Baik, langsung saja masuk ke materi. Saya akan menjawab materi yang pertama, yaitu bagaimana konsep belajar dan pendidikan 4.0. Sebenarnya apa itu merdeka belajar dan bagaimana konsep tersebut bisa efektif dan sistem pendidikan 4.0 yang akan segera diterapkan di semua level pendidikan? Berikut pembahasannya. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa yang diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dan hal literasi dan numerik. Yang kedua, yaitu yang B, survei karakter. Cukup melegakan bahwa pada akhirnya pemerintah mengakui pendidikan di Indonesia adalah investasi yang mahal. Sebab setiap daerah memiliki keunikan manusia yang berbeda-beda dan tidak mungkin dipaksa untuk menerapkan satu sistem yang dengan indikator yang tetap. Yaitu yang C, yang ketiga, perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal paling menarik dalam konsep merdeka belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Dan yang terakhir yaitu yang D, pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Merdeka belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Yaitu yang kedua, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini. Pada abad ini sangat diperlukan paradigma dalam belajar dengan melakukan perubahan atau reformasi dalam pembelajaran guna mencari cara-cara baru yang lebih efektif dalam pembelajarannya. Disinilah tuntunan peran kreativitas guru yang menentukan serta melaksanakan kinerja yang inovatif dan meningkatkan kualitas pendidikan. Inilah adalah tantangan yang dapat dibilang tidak berfokus pada yang diajarkan, tetapi juga cara pengajaran yang mana pendidikan tersebut tersendiri didasarkan pada kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di masa depan. Yang ketiga, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Kami akan menggunakan strategi pembelajaran interaktif. Dalam strategi pembelajaran interaktif lebih menekan pada diskusi, pada sharing antar guru dengan peserta didik, karena dengan diskusi dan sharing dapat memberikan kesempatan untuk peserta didik berkreasi terhadap gagasan, pendekatan, pengalaman, dan pengetahuan, serta dapat membentuk cara alternatif berpikir dan merasakan. Yang keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Menurut kami, ada 5 elemen yang harus diperhatikan dalam pengembangan media pembelajaran di masa pendidikan 4.0. Yang pertama, persiapan sistem pembelajaran yang lebih inovatif di perguruan tinggi, seperti penyesuaian kurikulum pembelajaran dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam hal data informasi dan teknologi. Yang kedua, rekonstruksi kebijakan kelembagaan pendidikan tinggi yang adaptif dan responsif. Yang ketiga, persiapan sumber daya manusia khusus dosen dan peneliti serta rekayasa yang responsif,
aktif dan handal untuk menghadapi revolusi industri 4.0. Yaitu yang terakhir, yaitu nomor 5. Apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Untuk menilai hasil belajar mahasiswa dalam pembelajaran daring diperlukan langkah-langkah sistematis agar asesmen yang dilakukan benar-benar dapat mengukur capaian belajar yang telah ditetapkan. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh dosen untuk mempersiapkan asesmen meliputi penentuan kompetensi, pembuatan perencanaan asesmen, pengembangan alat ukur berdasarkan kisi-kisi. Setelah pembelajaran daring dilakukan, maka diperlukan kegiatan evaluasi terhadap program pembelajaran tersebut. Hasil evaluasi pembelajaran daring berupa masukan untuk memperbaiki program pembelajarannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.